salah satu upaya yang mestinya menjadi tugas bersama di Provinsi Papua, di tanah Papua. Yang pertama adalah memang perlu segera kita perbanyak masalah edukasi dan sosialisasi masalah HIV. Semua orang harus wajib tahu bahwa penyakit HIV itu seperti ini dan apa dampaknya, itu semua harus tahu. Tentunya dengan sosialisasi ini akan memberikan dampak cepat terhadap angka peningkatan HIV di Provinsi Papua. Kemudian perlu ada kolaborasi kreasi yang dimainkan. Tidak monoton dengan harus kita datangi setiap hari, kemudian kita bicara di depan. Nah, kita bisa lihat pada hari ini cukup antusias bagaimana sambal Yospan, tapi kita masuk edukasi, tapi ada door prize-nya, tapi ilmunya bukan betul-betul tertanam. Kemudian kita tampilkan juga ada tulisan-tulisan yang mana membawa pesan. Nah, ini mereka yang pegang. Derang sebentar ini mereka akan upload kemana-mana. Dan itu cepat sekali akan menjadi viral karena mereka juga ikut terlibat di dalam bicara tentang masalah HIV. Bukan hanya kita orang medis atau yang petugas di KPA. Dan hari ini kita bisa lihat semua antusias pegang pamflet yang kita buat dan mereka foto sana sini. Ya, itu sebagai satu upaya yang segera upaya percepatan untuk kita mencegah pengendalian masalah itu. Ya, kita untuk yang program tahun ini kita lebih pada pemuda karena memang angka penyakit di Provinsi Papua yang cukup tinggi usia produktif. Bapak, kalau mau dibilang kan penyebaran HIV dan AIDS di Papua ini ibaratkan fenomena gunung es. Ya. Nah, ini juga kan tergantung dari kesadaran masyarakat sendiri untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Nah, sejauh ini kan tidak banyak masyarakat yang memeriksakan HIV/AIDS khususnya, sehingga yang baru mencuat ini kan baru yang melakukan pemeriksaan, sementara yang belum melakukan pemeriksaan kan pastinya diindikasi banyak sekali yang terkena HIV dan AIDS. Kira-kira untuk menyadarkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Jadi bongkahan di bawah ini yang pertama, kenapa masih ada bongkahan di bawah dasar laut? Yang pertama karena masyarakat itu tidak tahu. Dia tidak tahu tentang HIV, dia tidak mengerti, apalagi dia mau periksa. Ya, yang ada adalah negatif. Yang ada adalah pemikiran bahwa HIV adalah penyakit kutukan. Yang mana tidak ada tempat periksa, tidak ada tempat pengobatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang mengerti tentang HIV tapi masih setengah-setengah, sehingga masih ragu ini dengan mau periksa tidak, karena dia belum tahu tentang bagaimana kalau saya periksa saya positif maka saya akan apa, itu dia tidak tahu, maka dia ragu. Nah, beragu ini masih ada di bawah dalam dasar laut tadi, masih dalam bongkahan itu. Kemudian yang ketiga, masih ada diskriminasi, stigma cukup besar, sehingga orang takut begitu kalau saya pergi periksa saya positif nanti saya akan dapat perilaku ini. Dia tahu sebenarnya saya ini mau pergi tapi hanya takut karena nanti dia di stigma itu. Jadi nah, hari ini sosialisasi dan edukasi inilah yang kita beritahu semua, tidak boleh ada stigma, tidak boleh takut, ya, pergi periksa, lebih cepat periksa itu lebih baik untuk sehat. Kita bawa seremonial tadi, manda, membuktikan bahwa saya positif tapi saya sehat. Nah, ini yang kita harus ini. Jadi bongkahan ini harus ini, dan bongkahan ini akan terbongkar di Provinsi Papua ini. Tidak bisa hanya saya, tidak bisa hanya teman-teman kita yang hari ini ada di KPA provinsi, tidak bisa. Semua harus berperan. Gereja, KPA kabupaten, bupati kabupaten yang belum punya KPA, segera kau bentuk. Bilang tidak ada HIV, omong kosong. Papua ini tak sebar. Ya, kalau hari ini ada hasil yang HIV di kabupaten ini dengan nilai-nilai kecil, karena memang dong tidak bekerja, sehingga yang muncul hanya sedikit. Tapi bongkahannya bongkahan masih besar. Coba kalau kita mau uji tanding, kita turun itu lakukan pemeriksaan serentak, 2 orang pasti akan begitu. Dari data KPA terkini sendiri, masih Kabupaten Kota Jayapura. Kota Jayapura ya? Kota Jayapura, 7.900 sekian. Diikuti Kabupaten Jayapura. Ya. Nah, ini yang makanya kita ini ya, lucu juga kalau kabupaten belum punya KPA. Ya, mudah-mudahan dinas kesehatannya kerja 24 jam. Makanya tidak butuh KPA. Itu semuanya di usia produktif ya?
paling besar. Presentasi usia produktif dan paling besar orang Papua. Bapak, ngomong-ngomong soal KPA kabupaten yang dibubarkan tahun 2016 ini, pandangan KPA provinsi sendiri seperti apa, Kabupaten Jayapura? Kalau untuk provinsi Papua hari ini kita secara nasional pun masih tertinggi dengan Jawa Barat. Sebenarnya tidak boleh. Ya, itu hanya karena kebijakan pemerintah, pemimpin yang tidak mau bagi-bagi anggaran untuk melaksanakan itu. Atau mungkin juga pemimpin orang-orang tenaga kesehatan yang ada di pinggiran pimpinan di situ tidak mau berikan uang itu kepada orang lain. Bukan hanya itu, tendensi itu saja. Tapi hari ini Provinsi Papua tetap eksis karena memang angka paling tertinggi, dan itu luar biasa pemerintah Provinsi Papua. Tertinggi di Kabupaten Jayapura ya? Satu provinsi Papua ini pemerintah Jayapura begitu ya? Oh, kalau secara tanah Papua, Papua Nabire. lagi ya? Bapak, terakhir, penyebaran HIV dan AIDS ini kan melalui hubungan seks, jarum suntik dan beberapa. Untuk di Papua, untuk di Papua sendiri penyebaran itu paling banyak dari mana? Seks. Dampaknya luar biasa. Artinya penyebabnya dari dampak sosial. Oh iya, itu namanya kita bisa bilang kayu bakar. Kayu bakar itu salah satu yang pertama contoh itu adalah orang miras. Jadi kalau miras, keinginan seks pasti tinggi. Ekonomi, ya, daya beli masyarakat. Begitu dia sudah tidak bisa apa-apa, akhirnya dia harus Kerja. jajan, harus mencari dengan melakukan seks. Jadi tidak hanya KPA saya harus. Nah itu tadi, ini yang mau kasih geser kayu-kayu bakar ini bukan hanya kita, semua harus berperan. Kalau memang masyarakat itu daya belinya masih rendah, bagaimana pemerintah, pertanian, perekonomian, sosial, pemberdayaan, semua harus bergerak di nasi-nasi ini. LSM-LSM yang lain, lembaga gereja yang pemberdayaan ada, digerakkan untuk mengangkat ekonomi tadi supaya orang pencegahan itu mengurangi kayu-kayu bakar ini.